Hai Sobat Binatika dan lainnya, izinkan kelompok 2 dari kelas 11 1 menjalankan dan menyelesaikan tugas matematika ya. Di sini kita mendapatkan tugas untuk menjelaskan materi mengenai transformasi refleksi. Simak terus ya penjelasan dari kita. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Devita Nurhasana, bisa dipanggil Devita dari nomor absen 7. Kedua, ada Made Kresna Cakra Devayana Giri, bisa dipanggil Made atau Cakra dari nomor absen 15. Yang ketiga, ada Masayula Bikoh Az-Zahra, bisa dipanggil Ayu atau Zahra dari nomor absen 16. Yang keempat, ada Naila Syakina Putri, bisa dipanggil Naila dari nomor absen 18. Dan yang terakhir adalah Salwa Kaifatul Husna, bisa dipanggil Salwa Kaifatul dari absen 27. Sebelum menjelaskan materinya lebih lanjut, pastinya kita harus mengetahui apa sih pengertian atau definisi dari transformasi refleksi itu. Refleksi adalah perpindahan setiap titik atau objek ke titik lain atau objek lain seperti halnya pembentukan bayangan pada cermin datar. Jarak antara titik asal ke cermin pasti akan sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Refleksi tidak mengubah bentuk dan ukuran objek, hanya saja posisi titik awal terhadap titik bayangannya akan saling berlawanan. Jika titik awalnya di bawah, maka titik bayangannya di atas. Jika titik awalnya di kiri, titik bayangannya di kanan. Prinsipnya sama seperti posisi bayangan di cermin. Selanjutnya, jika kita sudah mengenal mengenai definisi atau pengertian, kita lanjut dulu yuk ke unsur-unsur dari refleksi yang pertama. Jadi, yang pertama ada bentuk dan ukuran benda sama dengan bentuk dan ukuran bayangan. Yang kedua, ada jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang ketiga, garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus dengan cermin. Yang keempat, ada cermin menjadi titik tengah antara bayangan dan benda asli. Yang terakhir, ada geometri yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Setelah kita mengenal mengenai pengertian, maka selanjutnya kita mengenal rumus refleksi. Yang pertama, refleksi sumbu X dan sumbu Y. Jika cermin diibaratkan sumbu X, maka rumusnya X, Y menjadi X, min Y. Yang kedua, jika cermin diibaratkan sumbu Y, maka rumusnya X, Y menjadi min X, Y. Dapat kita kenal dan diketahui sesuai dengan gambar di bawah ini terdapat sumbu X dan sumbu Y ya sobat. Kedua, garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Rumusnya X, Y menjadi X aksen, Y aksen. Keterangan X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X pada garis Y sama dengan X menjadi Y, X. X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan min X pada garis Y sama dengan min X menjadi min Y, min X. Ketiga, refleksi garis X sama dengan dan Y sama dengan K. Refleksi terhadap garis X sama dengan H adalah X, Y menjadi 2H min X, Y. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan K adalah X, Y menjadi X, 2K min Y. Keempat, refleksi titik asal 0 atau 0,0. Rumus refleksi terhadap titik asal yaitu X, Y menjadi min X, min Y. Soal keempat, carilah hasil pencerminan titik A min 3,2 terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C garis Y sama dengan X, D garis Y sama dengan min X.
Tapi pada soal ini kita membahas yang terletak pada sumbu Y sama dengan min X dulu ya. Refleksi A min 3,2 menjadi A aksen min 2,3. Jadi hasilnya seperti gambar di samping. Soal kedua, carilah hasil pencerminan titik A min 3,2 terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C garis Y sama dengan X, D garis Y sama dengan min X. Tapi pada soal ini kita membahas yang terletak pada sumbu Y dulu ya. Refleksi A min 3,2 menjadi A aksen 3,2. Jadi hasilnya seperti gambar di samping ya. Yang ketiga, carilah hasil pencerminan titik A min 3,2 terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C garis Y sama dengan X, D garis Y sama dengan min X. Tapi pada soal ini kita membahas yang terletak pada sumbu Y sama dengan X dulu ya. Refleksi A min 3,2 menjadi A aksen 2,3. Jadi hasilnya seperti gambar di samping. Soal keempat, carilah hasil pencerminan titik A min 3,2 terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C garis Y sama dengan X, D garis Y sama dengan min X. Tapi pada soal ini kita membahas yang terletak pada sumbu Y sama dengan min X dulu ya. Refleksi A min 3,2 menjadi A aksen min 2,3. Jadi hasilnya seperti gambar di samping. Soal kelima, tentukan hasil pencerminan trapesium ABCD terhadap sumbu X. Titik A 1,5, titik B 5,5, titik C 7,2, titik D 1,2. Sehingga hasilnya ada di penjelasan selanjutnya. Refleksi terhadap sumbu X memiliki rumus A X, Y menjadi A aksen X, min Y. A 1,5 menjadi A aksen 1, min 5. B 5,5 menjadi B aksen 5, min 5. C 7,2 menjadi C aksen 7, min 2. D 1,2 menjadi D aksen 1, min 2. Soal kelima, tentukan hasil pencerminan trapesium ABCD terhadap sumbu X. Titik A 1,5, titik B 5,5, titik C 7,2, titik D 1,2. Sehingga hasilnya ada di penjelasan selanjutnya. Refleksi terhadap sumbu X memiliki rumus A X, Y menjadi A aksen X, min Y. A 1,5 menjadi A aksen 1, min 5. B 5,5 menjadi B aksen 5, min 5. C 7,2 menjadi C aksen 7, min 2. D 1,2 menjadi D aksen 1, min 2. Soal ke-6, carilah hasil pencerminan titik A 2,1 terhadap A titik 0, 0,0, B garis X sama dengan A, C titik P, A, B. Pada penjelasan kali ini kita membahas yang di titik 0 dulu ya sobat. 0,0 pada titik A 2,1 dengan rumus A X, Y menjadi A aksen min X, min Y. Hasilnya sesuai dengan gambar di samping ya. Soal ke-7. Contoh soal selanjutnya pencerminan titik A 2,1 terhadap garis X sama dengan 3. Dengan rumus A X, Y menjadi A aksen 2A min X, Y.
Hasilnya sesuai dengan gambar di samping ya sobat-sobat. Semoga dapat memahami ya. Soal ke-8. Selanjutnya, soal P A, B pencerminan titik A 2,1 terhadap titik P min 1,2 dengan rumus A X, Y menjadi A aksen 2A min X, 2B min Y. Hasilnya sesuai dengan gambar di samping ya sobat-sobat. Semoga dapat memahami materi ini. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan materi ini dari kelompok 2 kelas 11 1. Sebelum itu, naik perahu di Sungai Tenang sambil mendayung menuju dermaga. Belajar matematika memang senang, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.